Tanjung Johor, Kecamatan Pelayangan, Jambi seberang kota Jambi. Pabrik karet ini telah beroperasi dari tahun 1967, yang berarti telah beroperasi selama 57 tahun dan lokasinya persis di tepi Sungai Batanghari. Dari beberapa sumber yang kami dapatkan, berdirinya pabrik ini mengakibatkan pencemaran lingkungan, terutama terhadap polusi udara. Menurut informasi yang kami dapatkan, warga sekitar telah merasakan dampak ini dari beberapa tahun yang lalu. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, kami ingin mewawancarai warga di sekitar pabrik. Saya Risa dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum Universitas Jambi. Jadi kami dapat tugas dari dosen kami ya, itu terkait dampak dari pabrik karet yang telah berdiri. Pabrik karet ini berdirinya tepat ya di samping rumah Ibu. Iya. Nah, Ibu udah tinggal di sini berapa lama? Aku di sini ada 15-an tahun. 15 tahun. Berarti kan pabrik ini dari sumber yang saya dapatkan ya, itu berdiri sudah sekitar 57 tahun yang lalu. Berarti sejak Ibu tinggal di sini dari tahun pertama sudah terkena ya dampaknya mungkin. Mungkin itu dampaknya apa sih yang Ibu dapatkan dari berdirinya pabrik karet di sebelah rumah Ibu ini? Maksudnya? Dampak misalnya pencemarannya udaranya itu membuat bau Ya, gitu. bau lah itu. Ya. Kita bau. Tapi kalau sudah biasa yo. Udah nggak itu lagi ya, Iya. nggak Lagi peka terhadap baunya itu. Lagi baru setahun yo lah mabok-mabok. Pusing. Iya. Sekarang enggak lagi lah, sudah biasa tuh. Biasa bau. Mungkin dari perusahaan pabriknya itu ada nggak Bu? Kayak pertanggungjawaban lah gitu mungkin. Yo kalau nak puasa, nak lebaran dikasih minuman. THR gitu ya. Kasih minuman lah. Aku numpang jualan boleh juga sih, jualan kopi kalau ini prei Di pabrik? Tanggal merah ya. Itu dari pintu tuh. Jualan kopi lah untuk sambung hidup nih sama Mbak Lanang. Mbak Lanang. Sampingan ya Bu ya. Iya, Mbak Lanang nih tidak bisa ngapa-ngapa lagi. Ibu berapa anaknya? Anak aku 5, sudah punya rumah dewe. Ibu di sini tinggal sama Bapak. Ada cucunya ngawani sini. Cucunya itu lagi bikin rumah belum jadi gitu. Di sini lagi. Bapak dulunya kerjanya apa? Di sini lagi. Di pabrik juga? Iya, sudah pensiun. Di pabrik bagian apanya? Macem-macem lah dulu bapak. Pernah jadi saptam pernah, kerja di parit pernah, di itu rajang pernah, pokoknya sudah dialami semuanya. Selama kerja di pabrik tuh mungkin ada nggak Bu? Misalnya dapat maaf ya Bu sebelumnya dapat penyakit asma apa gitu karena udara itu tadi. Apa tuh kena asma tuh mungkin banyak ngerokok, kalau bukan lebih ke masalah ngerokok di ya, bukan pabrik pabriknya ya. Banyakan ngerokok, kayak kecil tuh ngerokok. Jambi. Jambi sih. Kalau boleh tahu Pak, yang tadi Bapak kan kerja di pabrik itu kan sudah kerja di situ selama berapa tahun Pak? Di mana? Di pabrik, kerja pabrik Mak. Di pabrik Iya, ini. iya. Pabrik ini dari tahun 81. Oh, berarti udah lama. 40 tahunan ya Pak. Ya, bila dikit lah. Kalau boleh tahu Pak, untuk pabrik itu sendiri, untuk pembuangan limbah dari pabrik itu buangnya kemana ya Pak? Itu limbahnya tuh ada tempatnya di tengah yang pabrik dipagar sama itu sama beton itu kan. ada di tengah Yang sebelah sini jalan. bikin limbah Kalau enggak itu jadi keluarnya di sudah sini. bening. Oh, jadi Kalau dibuang ke laut udah boleh lah. Ya pencemaran ke laut Iya, ya udah nantinya ke boleh. air ya. nggak Ada boleh di dari dalam dulu tuh. nggak boleh buang ke laut. Ada jadi keluarnya sudah bening ya, keluarnya Sesuai sudah. prosedur lah ya, tidak mencemarkan air. Aduh, Sejauh ini pencemaran lingkungannya ada nggak Bu terdampak ke air, misalnya airnya jadi butek gitu, aku tuh pakai ledeng. jadi nggak terkena ke air Ya ya? itu lah, nggak pakai air pabrik dah. Dulu Bapak selama bekerja di sini pernah terkena terdampak penyakit tak? Penyakit gara-gara apa? Selama pengaruh Bapak bekerja lingkungan di udara. pabrik ini, ya mungkin Bapak mungkin dapat penyakit gitu, riwayat penyakit karena gara-gara mungkin kerja di pabrik, misalnya di pernafasan yang atau lain. di alhamdulillah. ada ya. Ada. Tapi ada lah orang macam itu Oh, tapi ada karyawan Ada, ya. lain. Nah, Orang yang penyakit asma. bagian
nurun getah dari atas tuh banyak debunian, jadi itulah. Sungai pancinglah mengenung, naik ke darat durian laruntuh, masuk ke rumah. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Arsyanto dan kali ini saya ditemani oleh seorang bapak. Dengan bapak siapa, Pak? Abdul Aziz. Abdul Aziz. Jadi Bapak Abdul adalah seorang pedagang yang bekerja di dekat komplek pabrik karet tersebut di samping ini. Oke, untuk pertanyaan pertama, Pak, Bapak sudah berjualan di sekitar sini udah berapa lama, Pak? 5 tahun. 5 tahun. Oh. Setelah 5 tahun ini, apakah ada dampak dari seperti polusi ataupun pencemaran air dari pabrik karet tersebut, Pak? Untuk Apa? polusi, kalau udara itu kadang-kadang. Kalau dia lagi baunya banyak, ya terganggu kan. Kalau untuk air kayaknya tidak, karena kita pakai air pump, Air pump, ya, bukan air sumur kan. air sumur. Jadi kalau untuk udara itu kadang-kadang, tidak tiap hari. Sudah tiap hari. Tapi Bapak di sini sudah tinggal udah berapa lama, Pak? Kalau tinggal udah sejak lahir. Sejak lahir udah lama ya. Iya. Oh, berarti jualan baru 5 tahun di sini dekat Jualan pesantren ya. dulu tinggal di depan Tinggal di depan. rumah kan. Apakah ada dampak penyakit nggak sih, Pak, dari pabrik tersebut, Pak? Seperti Pernapasan. untuk pernapasan seperti asma gitu, ada gangguan nggak? Kayaknya orang sekitar sini ada madem lah. Ada Mbak ya. Iya. Soalnya itu kami yang pertama tadi bilang Ya ada kalau juga orang baru mungkin kena ya. baru kan. Belum bisa beradaptasi lah dengan Nah, lingkungan. iya kalau orang sini kayaknya enggak lah. Sudah kebal kayak sudah kebal dari lahir kayaknya. Mungkin kalau tadi kan Pak bilang untuk dampak udara dapat lah ya. Nah mungkin ada nggak sih dari pihak pabrik gitu solusinya untuk mengatasi polusi udara tersebut? Atau Salah mengurangi. satunya itu dinding itu kan ditinggikan ya. Oh, ditinggikan ya dindingnya untuk mengurangi lah dari polusi udara tersebut. Iya, itu salah satunya kan. Kalau untuk pembuangan limbahnya, buangnya kemana, Pak? Limbah Ada sepatah cair dia kayaknya tadi kan dekat kamu betul-betul ada selang tuh, ada pipa tuh. Ada pipa. Apa kan nampak kamu Oh, betul-betul lihat situ dia yang di ya? lapangan itu ya. Nah, itu limbah cair. Kalau limbah padat, dia ada tanah khusus untuk dia pembuangan. Tidak ada buang ke Sungai Batanghari lagi. Berarti pabrik itu tersebut sesuai prosedur lah ya, dia menaati peraturan-peraturan yang ada Kalau gitu. pada nanti peraturan sudah disuruh pindah. Iya. Kan tidak boleh lagi perusahaan di dalam Pasti dia kota. sudah mengurus izin ya sesuai dengan undang-undang lah yang berlaku di Indonesia. Kayaknya iya. Ikulah tanda Mahmudnya Nabi, sepucuk Jambi 9. Kepatuhan hukum merupakan aspek krusial bagi setiap industri, termasuk pabrik karet. Sebagai perusahaan yang beroperasi di wilayah hukum Indonesia, pabrik karet wajib mematuhi berbagai peraturan dan undang-undang yang berlaku. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini mengatur kewajiban perusahaan dalam mengelola limbah dan meminimalkan dampak lingkungan dari aktivitas industrinya. Dengan mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku, pabrik karet tidak hanya menghindari risiko sanksi hukum, tetapi juga membangun reputasi yang baik dan menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan. Kepatuhan hukum merupakan kunci untuk menciptakan lingkungan industri yang aman, ramah lingkungan, dan berkeadilan bagi semua pihak. Selamat datang. Karet merupakan salah satu bidang usaha yang bergerak di bidang perkebunan. Pengolahan karet pun bisa berupa barang mentah maupun barang jadi. Karet merupakan salah satu komoditi terpenting karena merupakan sumber pendapatan dan perekonomian masyarakat. Pabrik karet yang telah kami kunjungi tentunya telah memiliki izin usaha dan juga berkegiatan di lingkungan hidup. Telah dilakukannya pengendalian terhadap pencemaran lingkungan seperti air, polusi udara, dan juga tanah. Pabrik karet ini tentunya telah mengolah limbah dengan benar, seperti limbah B3 dan juga limbah lainnya. Dan video penjelasan dari kami semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melayu Jambi
menjabur sampai kerinci, batas tanah Melayu Jambi. Ini udah mau sampai. Di sini ada istiqbal. Di mana parkir? Batuknya juga berkurang. Bapak merokok ya? Merokok. Tapi kalau melek terus ya merokok. Tapi kalau tidur nggak merokok. Iya, kalau tidur gimana ngerokoknya Bapak? Nanti kena bantal apinya kebakar. Pabrik keren. Kamu nengok. Demikian penjelasan dari video kami. Selamat menonton. Selamat menonton ya. Terima kasih menonton apa, Bang? Terima kasih apa? Jadi kami sekarang udah di Gentalas. Jembatan Ya habis udah juga nang. Biasa juga. Biasa tadi kok jatuh ceritain ya?